Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Viral Info Update. Info yang layak untuk kita viralkan. Baru kali pertama Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang belum genap setahun sejak Bapak Prabowo dilantik mengucapkan sumpah jabatannya pada 20 Oktober 2024 yang lalu mengalami tekanan demi tekanan dan terus menghadapi berbagai permasalahan bangsa ini, termasuk aksi maupun demo dari mahasiswa ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Kasihan juga Bapak Prabowo. Dan tentunya kita sebagai warga negara juga ikut prihatin karena kita juga mendambakan negara yang aman, damai, tentram, dan kenyamanan. Terkait permasalahan, barangkali kalau bisa kita telusuri dari awalnya, yang pertama kita ingat adanya kelangkaan gas LPG 3 kilo kala itu digawangi oleh Kementerian SDM dan BPH Migas. Nah, saat itu Bapak Prabowo juga langsung mengambil sikap dan mengambil solusi yang sangat tepat. Kemudian ada lagi pagar laut di pesisir Tangerang, Bekasi, dan Banten yang diduga ilegal. Kemudian ada lagi adanya isu Pertamax yang dioplos atau blending. Jadi masyarakat itu menduga adanya praktik di mana Pertalite RON 90 itu dicampur atau dioplos supaya tampil sebagai Pertamax RON 92. Dan saat itu pula pemerintah atau Pertamina sudah membantah dan menyampaikan bahwa produk yang disampaikan ke masyarakat adalah sudah sesuai standar RON masing-masing. Jadi tidak terjadi pengakal-akalannya. Kemudian ada lagi adanya pengurangan kapasitas minyak goreng bersubsidi. Nah, saat itu juga muncul demo ya. Kemudian akhir-akhir ini juga terjadi ulah Bupati Pati Bapak Sudewo dengan telah menaikkan PBB tanpa kompromi kisaran 400% dan seakan arogan ya. Makanya masyarakat terutama Pati itu memberi pelajaran kepada Sudewo dan bergerak secara masif dan chaos ya, jadi power people di Pati. Nah, kemudian ada tuntutan kaum buruh adanya menghapus outsourcing, kemudian tolak upah murah. Dan terakhir, dan mudah-mudahan terakhir sekali ya, yakni pasca kita itu memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, telah terjadi tsunami politik sosial yang sangat mengerikan. Hal tersebut dipicu adanya aksi massa berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, kemudian puncaknya meninggalnya pengemudi ojek online yaitu almarhum Afan Kurniawan, sehingga Presiden Prabowo langsung mengucapkan bela sungkawa dan esok harinya melayat ke rumah duka Afan tersebut. Kemudian ada lagi demo tuntutan 17+8. Nah, itu kronologis atau runtutan kejadian-kejadian yang perlu kita cermati sebagai sebagai suasana yang menurut kita itu perlu mendapat perhatian khusus. Nah, mensikapi berbagai polemik, berbagai permasalahan, berbagai isu di negeri ini, Presiden Prabowo mengambil langkah yang strategis
yakni belum lama mengumpulkan sejumlah ketua umum partai dan anggota kabinet merah putih di Istana Kepresidenan. Di situ Presiden tentunya pasti meminta masukan dari ketua partai dan mengambil sikap nantinya yang akan diambil. Kemudian ada lagi, Presiden juga mengumpulkan tokoh lintas agama hingga buruh di istana untuk memberi masukan ke Presiden. Pada acara tersebut tentunya ada acara berdoa, kemudian dialog bagaimana penanganan masalah pajak, kemudian korupsi, bagaimana tentang membahas masalah tentang kepungahan elit, ya, kepungahan elit dan tunjangan DPR yang akhir-akhir ini marak dibicarakan oleh masyarakat, dan itu tentunya harus dievaluasi. Ada lagi tentang undang-undang perampasan aset, nah itu juga dibahas di sana. Nah, nggak kalah penting itu Presiden juga telah mengumpulkan juga tokoh gerakan nurani bangsa dengan poin-poin yang dibahas, yaitu adanya komisi investigasi. Jadi mengusut kericuan demo pada 25 Agustus kemarin, kemudian serta tanggal 28 sampai 30 itu juga masih terjadi demo besar-besaran ya di Jakarta dan kota-kota lain. Nah, pada poin tersebut Presiden juga menyetujui dan akan membentuk tim investigasi, dan detailnya akan dibahas terkait format yang akan diambil. Kemudian pada gerakan nurani bangsa tersebut membahas juga poin yang lain, adanya pembebasan aktivis dan mahasiswa yang ditahan pasca kericuhan demo Agustus kemarin. Jadi mahasiswa itu diharapkan segera dilepaskan karena itu menyangkut masa depan mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang dibahas, adanya reformasi kepolisian. Ini juga termasuk tuntutan dari masyarakat juga rupanya. Jadi ada gerakan nurani bangsa itu untuk menyuarakan pentingnya evaluasi dan reformasi kepolisian. Presiden juga merespon hal tersebut dan akan membentuk komisi khusus terkait reformasi polisi. Dan poin terakhir yaitu memastikan berjalannya supremasi sipil dalam rangka pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, itu barangkali sepak terjang atau gerak cepat yang diambil oleh Bapak Presiden kita supaya kondisi negara kita itu cepat aman, cepat tentram, dan bisa mengambil solusi, bisa membawa Indonesia itu lebih baik lagi. Jadi tanpa ada kericuhan, tetapi pada dasarnya kita punya tujuan yang sama, menjadi negara yang tentram, aman, dan nyaman. Dan yang nggak kalah penting, tidak ada ketimpangan yang signifikan, itu yang sangat penting. Jadi selama ini memang masyarakat itu dihadapkan dengan ketimpangan yang sangat nyata, ya, antara si miskin dan si kaya, kemudian apalagi yang anggota DPR dan masyarakat umumnya itu ada kesenjangan income yang sangat fantastis. Kemarin belum lama Presiden juga telah memberhentikan Emmanuel Ebenezer, ya. Memang kita lihat Bapak Prabowo itu konsisten dan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam melaksanakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu siapapun, ya, yang terkait masalah korupsi itu Bapak Prabowo tetap harus berpegang teguh, kita harapkan. Kemudian untuk lebih menstabilkan situasi politik, ya, Bapak Prabowo juga memberhentikan dan mengangkat beberapa menteri, ya. Ada Menko Politik dan Keamanan, itu Budi Gunawan, itu diberhentikan.
Kemudian Kementerian Keuangan yaitu Sri Mulyani itu juga diberhentikan. Kemudian Menpora Dito Aritejo itu juga diberhentikan, dan terakhir adalah Menteri Koperasi Budi Ari. Nah, itu yang sudah terlaksana, pemberhentian dan pengangkatan sudah dilakukan juga. Kemudian dari informasi yang berkembang, yang beredar, barangkali kita juga dapat selentingan, sepertinya Bapak Presiden dalam waktu dekat juga akan mengadakan reshuffle kabinet. Nah, ini benar apa enggak? Nanti kita konfirmasi kenyataannya seperti apa. Tapi apapun yang menjadi kebijakan atau langkah-langkah Bapak Presiden dalam rangka menyelesaikan polemik permasalahan yang bertubi-tubi ini segera terselesaikan, agar negara kita itu bisa tentram, aman, nyaman, perekonomian bertumbuh, kemudian daya beli masyarakat meningkat, dan kesejahteraan rakyat itu akan kian berdampak. Demikian ulasan atau pandangan dari kami. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, ya, kita sama-sama berdoa supaya negara kita itu tetap damai sejahtera tanpa ada konflik, ya, konflik kepentingan, ya. Kita tuh satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, ya, satu tujuan yang sama, ya. Demikian, kita tetap semangat, sukses selalu.